Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Aja ngantek sampean mati ninggal anak keturunan dhi'afan melarat. Usahakan sampean mati ninggal anak sugih. Artinya kita kudu sugih bisa mewariskan harta nang anak jadi sugih. Jadi ini perintah Allah loh, ini perintah Allah. Kita harus kaya. Kita harus apa? Kaya itu wajib, berarti melarat dosa. Kaya itu wajib. Melarat, pinter, wajib fardhotun ala kulli muslim. Bodoh, dosa. Menang, wajib. Kalah, dosa. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Aja kalah. Kudu menang nang dhuwur a'laun. Kalau kamu betul-betul orang beriman, menang wajib, kalah dosa. Nah, kita kemarin dosa semua ini kita. Paham boten? Niku ono ning kitab Fathul Mu'in, Masya Allah, dibaca di pesantren. Dengan kekayaan thaqafah dan hadharah. Belum lagi ada kitab kecil, tipis, namanya Ja'azaidun. Karena Syekh Ahmad Zaini Dahlan karangannya. Kalau ngaji, kiai ini orang paham no. Kiai juga nggak paham, apalagi saya. Setelah saya besar paham. Zaidut tawilul abyadu ibnu maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi sayfun lawahu faltawa fahadihi maqulatun ashrun sawa. Zaidun utaiman Zaid itu Ibnu Malik itu at-tawilu wong dhuwur, al-abyadu kulite putih. Ibnu Malik anake Man Malik fi baitin jero omahe bil amsi wingi kana muttaqi tongkrong biadi sayfun tangan nyekel golok lawahu bengkokaken sapa Zaid ing golok faltawa moko dadi bengkok apa golok. Paham mboten? Setelah saya paham, Zaidun esensi, at-tawilu quantity, al-abyadu quality, Ibnu Malik relasi, fi baitihi place, bil amsi time, kana muttaqi posisi, biadihi to have, biadi saifun to have, lawahu aksi, faltawa reaksi. Ya Allah, ternyata penting banget. Panjenengan mau milih ketua NU, dilihat siapa itu dia, siapa calonnya. Seperti apa? Posnya dulu. Kulitnya putih, berapa tingginya wis lah, rupa zahir. Kualitasnya kayak apa? Dilahirkan di mana? Dari golongan apa? Relasinya bagaimana dengan orang lain? Kapan? Nah, posisi di mana? Biadi saya pun tangannya kalau golong apanya? Dia punya kekuatan apa? Selain punya kekuatan, apa aksinya dengan kekuatan itu? Setelah ada aksi, apa reaksinya? Hasilnya? Itu namanya kategori 10 al-maqulatul asyar. Hanya di pesantren dikaji itu. Mungkin ini kadang orang paham, orang serang. Belum lagi ilmu mantik. Ya Allah, tanpa ilmu mantik kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kata Imam Ghazali, barang siapa tidak paham ilmu mantik, la thiqata bi ilmih, nggak bisa percaya ilmunya. Imam Ghazali itu. Barang siapa nggak ngerti ilmu mantik, nggak bisa dipercaya ilmunya. Kenapa? Sebab ilmu fikih sing ngambur-ngambur ini, kita majmu 4 jilid, kita mahali 40 jilid, hasil dari ijma' dan qiyas. Akal ulama ijma' dan qiyas, ijma' sangat sedikit. Ijma' sangat sedikit, yang banyak qiyas. Akal ulama yang banyak. Jadi fikih sok ambur-ngambur gini. Jangan sapina tekan mahali 40 jilid. Hasil dari qiyas yang ulama. Ada 9 qiyas. Qiyas ada 9. Burhani, Aulawi, Mantiki, Jadali, Istiqra'i, Tamthili, Khitabi, Syi'ri, Iqna'i. Qiyas Burhani. Qiyas Burhani. Sabu-sabu haram? Haram? Ini Quran wonten? Ini Quran wonten sabu-sabu haram? Ayat inna sabu sawatan. Yang hadis wonten qiyas. Yang qiyas burhani menggunakan premis minor, premis major,
legal statement, positive conclusion. Berarti itu artinya. Hadza muskirun, primus menor, muqaddimah surah, wa kullu muskirin khamrun, setiap ini barang mabukan, setiap mabukan adalah masuk golongan khamr, namanya primus major atau muqaddimah kubra, wa kullu khamrin haram, qaul syarih atau legal statement, fahadza haram, ini barang haram, namanya positive conclusion, natijah shadiqah yakiniyah. Ada paham betul? Hanya di pesantren diajarkan seperti itu. Paham betul? Dia dibaca betul, dibaca enggak itu? Idul Muham, Sumna Warok, dibaca itu. Harus itu. Jangan cuma tahu barang matang burang. Nah, yang tidak mau pakai ijma dan qiyas, saya menggolek ide lah, saya menggolek ide. Ormas apa sih orang gelem ijma qiyas? Tidak bakal ahli fikih. Tidak akan pinter ilmu fikih. Coba kalau NU, Munas 3 hari, 14 pertanyaan, 20 pertanyaan terjawab semua. Gimana? Kiai-kiai kumpul Munas, pertanyaan datang dari daerah, 20 pertanyaan, dijawab 3 hari selesai. Kenapa? Menggunakan qiyas yang sudah mapan, yang sudah mantap metode dalam Munas. Yang metode yang harus dilakukan dalam Munas ketika bahtul masail. Paham boten? Hanya di pesantren. Belum lagi ilmu yang lain, Masya Allah. Ilmu qiraat. Gak ada di Yahudi Kristen. Tajwid. Betul wonten. Ini masalah kudu idhar, ikhfa, itu wonten. Romo pendeta ning Kristen ning gereja ngajari dibaca harus idgham ini, ikhfa ini, wonten. Betul wonten. Ikrab ini huruf mad ini, mad lazim, mad jaiz ini. Wonten Romo ngajari gitu ning gereja. Betul wonten. Di Islam ada cara baca Quran, idhar, idgham, iklab, ikhfa, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, ilmu tajwid di tilawatil Quran yang digagas, yang bikin namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224 Hijriah. Ya Allah. Belum lagi dari sastra balaghah. Di gereja nggak ada Romo membahas, kesustraannya Injil indah sekali, nggak ada. Di Islam ada ini dari sisi ma'ani, dari sisi bayan, dari sisi badi', redaksi Quran sangat indah. Lahirlah ilmu balaghah yang digagas oleh Imam Amr bin Ubaid. Paham boten? Moko panjenengan kalau putra panjenengan boten dipondokaken rugi besar, rugi tenang. Mau sekolah aja mana? Sekolah negeri, SAG. Alah, insyaallah. Khutbah Jumat moco, ayat Qurannya orang fasih. Kalau kiai keluar pesantren, khutbah harus hafal-hafalan. Itu di masjid, jangan kasih buku khutbah, buang. Kalau ada kiai khutbah moco, ojo tunggu mana? Barzanji, burdah, deba, kiai harus hafal. Banjung undang kiai mau coba barzanji, ojo disediani buku nih. Nek ora hafal, ojo diamplopin. Mungkin gak usah diantar, suruh mulai pakai ojek sendiri sana. Kenapa? Karena itu punya kita. Barzanji, deba, sinduduror, burdah, punya siapa? Punya kita. Kalau bukan kita yang ngapal, Muhammadiyah suruh ngapal. Wahabi suruh ngapal. Punya kita harus bangga dan kita lah lestarikan. Ayo, apal barzanji kabeh, insya Allah. Apalagi burdah apalagi. Apal mboten burdah.